Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Nah, hari ini kita mau ngapain nih guys? Hari ini kita bakal mewawancara dan meneliti tentang potensi dan kekurangan ketahanan pangan di daerah sini. Stay terus. Melalui tayangan ini, kami akan mengajak kalian melihat lebih dekat bagaimana ketahanan pangan di Pantai Gope dibangun dan dijaga. Bersama masyarakat sekitar dan para nelayan, kami berupaya mengetahui serta menganalisis kondisi ketahanan pangan di kawasan pesisir ini. Mulai dari sumber pangan, aktivitas melaut, hingga berbagai tantangan yang mereka hadapi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Inilah suara dari Pantai Gope, cerita tentang ketahanan pangan yang tumbuh dari pesisir. Oke Pak, sebelumnya nama saya Raffi, saya dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Untirta, Serang. Sekarang kami lagi observasi dan meneliti tentang ketahanan pangan di daerah sini nih Pak. Terlebih lagi buat dari sudut pandang para nelayan gitu Pak. Sebelumnya nama Bapaknya siapa? Sudirman. Bapak Tarsono. Bapak Tarsono. Iya. Siapa? Roy Saprullah. Bapak Roy. Ya kayak gitu aja tuh, ngebersihin perahu, terus alat tangkapnya dijahit. Tuh kalau lagi ada kerusakan begini kan terang bulan nih kan. Nah lagi waktu-waktu kita bersih-bersih, mesin dikontrol kan, penggeraknya, terus lampu-lampu di semua gitu kan. Jadi nanti kan setelah ini kan seminggu nih libur nih, seminggu nanti kesananya kan udah enak, jadi nggak ada kendala lagi begitu. Jaring-jaring udah dijahit semua, pokoknya persiapan udah istilahnya semuanya udah bagus, sudah alat-alatnya baru kita berangkat gitu. Ganti oli lah, ya kan. Nah, segala macam rangsum apa sekarang udah kita masukin, udah pokoknya disiapin semua lah gitu. Jadi berangkat sore. Karena ini carinya cara kepiting, rajongan, kepiting dulu mah. Lagi musim barat, lain kan karena angin barat. Oh karena angin ya, berarti buat nyari ikannya rada susah ya Pak ya? Mana kalau angin barat? Kalau ombak lagi gede, ombak sampai 2 meter kan, kita nggak bisa ngeluarin jaring. Karena apa? Karena keganggu, kedorong sama ombak. Jadi sistem waring ini kan, tuh kan digulung tuh, ya kan? Nah nanti ini kan ada bambu tuh, keluarin sampai berapa? 12 meter tuh keluarin. Kalau ombak gede, otomatis si pipa atau si bambu itu ngangkat ke atas, jadi kita nggak bisa. Mas mendingan kita berteduh dulu, gitu. Alternatif lainnya. Paling jalan satu-satunya kita menghindar dulu, gitu. Nggak langsung kita tangkap, gitu. Paling laporan sama bos, gitu, yang punya perahu. Kok dapatnya misalkan dia kok sampai 2 malam 3 malam, ya dia kan tahu badai kan. Soalnya nggak seperti di darat badai itu. Iya. Kalau angin dari darat nggak terlalu besar, kalau angin dari laut 1 meter sampai 3 meter loh ombak itu. Iya. Makanya lebih baik kita menghindar ke pulau kan, kebetulan banyak pulau kan. Berarti lebih baik menghindar untuk yang pertama juga keselamatan ya Pak ya, para ABK juga. Soalnya kita sebelum berangkat ini kan didata sama ini, ya, jadi sekian. Misalkan ada orang yang ikut mancing apa tuh, harus didata juga, karena namanya musibah kan kita nggak tahu. Kalau di luar nggak ada data begitu, bukan urusan ini kan. Gitu. Ada penggoraknya, ada bakulnya yang nampung. Jadi kita masuk Malanggan, itu Malanggan masuknya. Berarti ditampung dulu ya Pak ya? Iya. Baru dijual ke masyarakat. Enggak, kita langsung jual dari kita lain malah jual
cuman di lain itu bakulnya itu tampung dulu dagingnya. Ada juga ada cuma bantuin paling jaring dulu saya ngejaring tuh, sekarang nggak ada. Oh, bantuannya seperti jaring gitu ya Pak ya, sebagai alat. Iya. Kalau untuk bantuan sih udah pernah ya, udah nggak terlalu rutin kan. Ada aja dari bantuan, apalagi sekarang kan ada yang bantuin tadi beras tuh. Iya. Itu dari ketahanan sana, dari pusat kan. Buat di Pulau Tunda. Karena cuacanya kan lagi ekstrim nih, makanya nggak ke laut semua. Tuh di pulau di sana tuh kan, makanya itu beras buat nelayan itu selama dia nggak ke laut. Berarti biasanya bantuan ini datang pas lagi nelayan lagi nggak melaut ya Pak ya? Iya gitu. Cuman kan nggak terusan ya. Ketahanan pangan di Pantai Gope memperlihatkan bahwa upaya pemenuhan pangan masyarakat pesisir masih berada dalam kondisi yang rentan dan belum sepenuhnya berkelanjutan. Ketergantungan tinggi pada sumber daya laut menjadikan ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan iklim, cuaca ekstrim, dan penurunan kualitas ekosistem pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan di Pantai Gope belum memiliki sistem penyangga yang kuat ketika terjadi gangguan lingkungan maupun ekonomi. Dokumenter ini juga mengungkapkan adanya kesenjangan antara potensi lokal dengan dukungan struktural yang diterima masyarakat. Minimnya akses terhadap teknologi pengolahan pangan, keterbatasan modal, serta kurang optimalnya peran pemerintah dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat menjadi hambatan serius dalam memperkuat ketahanan pangan. Upaya yang dilakukan masyarakat masih bersifat bertahan dan belum diarahkan pada strategi jangka panjang yang terencana. Dengan demikian, ketahanan pangan di Pantai Gope tidak hanya dibebankan pada ketangguhan masyarakat pesisir semata, tetapi diperlukannya intervensi kebijakan yang lebih berpihak, pengolahan sumber daya yang berkelanjutan, serta diversifikasi sumber pangan agar ketahanan pangan tidak sekedar menjadi wacana, tetapi benar-benar mampu menjamin kesejahteraan dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir secara menyeluruh. Akhirnya. Halo guys, akhirnya observasi dan penelitian kita sudah selesai. Semoga ada segala informasi yang hari ini kita sampaikan bisa jadi manfaat untuk kalian. Yeay. Dadah. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the